Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sore hari ini kita akan menyampaikan update informasi terkait dengan gagal ginjal akut pada anak tanggal 7 November 2022. Telah hadir bersama kita juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Sahril, kemudian teman-teman yang kami cintai, selamat bergabung di Zoom, dan juga teman-teman yang memonitor di YouTube Kementerian Kesehatan. Hari ini kita akan update dan senantiasa kita update terkait dengan informasi yang diperlukan oleh masyarakat yang untuk bekerjasama dengan teman-teman media, jurnalis untuk menyampaikan ini kepada masyarakat semua. Semoga kita lancar dan kami sampaikan kepada Pak Dr. Sahril waktu dan kesempatan ini kepada dokter. Silakan Dr. Sahril. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Pertama, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi, kami dari Kementerian Kesehatan dengan teman-teman media untuk menyampaikan update atau perkembangan penanganan gagal ginjal akut pada anak di Indonesia per tanggal 7 November ini. Jadi terima kasih penghargaan ya buat teman-teman semua yang telah dengan seksama, dengan sabar mengikuti perkembangan ini untuk disampaikan juga kepada masyarakat secara keseluruhan yang memang sangat mengharapkan update atau perkembangan penanganan gagal ginjal akut ini di Indonesia. Baik, saya akan izin share screen, silakan. Bu Nani, silakan. Silakan dokter. Ya, Apakah jadi sudah kelihatan? teman-teman sekalian, hari ini kan konferensi persnya tanggal 7 November, tapi datanya ini adalah data tanggal 6 November tadi malam ya, ingin kami sampaikan. Silakan slide berikutnya. Kami ingin sampaikan masih ada 28 provinsi yang terlapor atau melaporkan, dan saat ini jumlahnya ada 324 kasus. Slide. Nah, ini 28 provinsi tadi, ini 28 ya, 28 provinsi dengan jumlah kasus 324, yang dirawat 27, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, itu seluruh Indonesia ada 27 orang, yang meninggal 195, dan yang sudah sembuh 102. Lanjut. Nah, teman-teman media sekalian, jadi sangat bersyukur kita, jadi pada tanggal 6 November update-nya, itu tidak ada kasus yang terlaporkan ya hari ini ya, tanggal 6 itu, kemarin tanggal 6, ya, baik itu yang kasus baru maupun yang kasus yang lama, ya, termasuk angka kematiannya ya. Nah, ini kami informasikan, mengulangi kembali, bahwasanya di bulan Agustus akhir, September naik lagi kasusnya, jadi di Agustus akhir itu 37, kemudian Oktober sekitar 75, dan seterusnya Oktober sampai 100-an ya. Nah, kemudian dengan telah melakukan kajian, ya, penelitian antara Kementerian Kesehatan dengan IDAI, dengan rumah sakit, dengan para ahli epidemiolog, kemudian apoteker, kemudian juga ahli toksikologi, kita melakukan penelitian yang terus-menerus ya, maraton, untuk menyingkirkan ya kemungkinan-kemungkinan atau mencari penyebab kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan gangguan ginjal akut itu. Jadi kita mulai memeriksa adakah infeksi, baik infeksi virus, infeksi bakteri, maupun infeksi jamur.
termasuk parasit, kemudian kita menyingkirkan dehidrasi, kemudian perdarahan dan penyakit-penyakit lain, ya. Nah, setelah melalui serangkaian penelitian itu, ya, dan menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan penyebab yang lain, maka kita dengan hasil penelitian pemeriksaan darah pada pasien, kemudian urin, ya, maka didapatkan suatu zat, ya, yang menjadikan sebab terjadinya keracunan atau intoksikasi pada ginjal anak tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan biopsi ginjal. Dan di sana kita temukan juga kelainan ginjal yang diakibatkan karena gangguan atau intoksikasi dari zat yang di ethylene glikol maupun ethylene glikol tersebut. Nah, dari ketiga temuan ini, para peneliti di bawah kepemimpinan Kementerian Kesehatan mempunyai suatu dugaan kuat, yaitu faktor penyebab terbanyak, ya, terbesar dari yang kita teliti tadi, pasien-pasiennya gagal ginjal akut tadi adalah karena intoksikasi, gitu ya. Nah, kemudian dengan itu kita juga melihat hasil dari Gambia, Afrika, yang hampir sama dengan kita. Di tanggal 18 Oktober, dengan cepat, Kementerian Kesehatan setelah melihat hasilnya tadi, memberikan pengumuman pelarangan penggunaan obat sirup atau cair pada anak-anak untuk sementara waktu, ya, tanggal 18. Nah, sejak tanggal 18 itulah, ya, kemudian terus tanggal 23 Oktober BPOM juga merilis obat-obat yang sudah aman dipakai. Kemudian di tanggal 25 Oktober kita juga sudah mendatangkan obat anti dotum namanya, ya, atau obat penawar yang disebut dengan pomepizol dari Singapura saat itu, kemudian dari Australia. Nah, sejak tanggal 18 itu, kita lihat dengan grafik ini, pasien sudah mulai turun terus, ya. Dan alhamdulillah pada bulan pada bulan November awal, pasien ini sudah hanya satu atau bahkan pada hari ini itu tidak ada pasien lagi yang bertambah maupun yang meninggal. Nah, ini memang dugaan ini menjadi kuat bahwasanya memang inilah yang menjadi penyebab terbanyak, penyebab tersering, ya, dari kasus gagal ginjal yang saat ini kita teliti. Dengan bukti kita melarang pemakaian obat di puskesmas, di dokter atau tenaga kesehatan, dan penjualan di apotek. Yang kedua, dengan mendatangkan antidotum, karena dengan mendatangkan antidotum itu, maka pasien-pasien yang sedang dirawat itu mengalami perbaikan yang sangat signifikan dan banyak yang sembuh. Nah, kedua hal inilah yang menjadikan kebanggaan kita semua bahwasanya reaksi cepat kita, alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya tidak ada lagi pasien gagal ginjal akut yang bertambah maupun yang meninggal. Lanjut. Nah, ini kalau kita melihat, ya, ingin kami sampaikan kepada teman-teman, ini ada dua grafik, ya. Satu grafik jumlah pasiennya atau jumlah kasus, yang kedua yang merah itu jumlah kematian. Nah, kalau kita melihat data kasus dan kematian ini, itu kan hampir sama, ya. Bahkan tingkat kematiannya sangat tinggi, ya. Kemarin sampai 58%, ya. Nah, tetapi sejak tanggal 18 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan 25 Oktober, kita lihat ini antara kasus yang ada, ya, apalagi yang pertamanya maupun yang meninggal sudah sangat turun, ya. Coba lihat di grafik di akhir Oktober, ya, sejak tanggal 26 Oktober turun sampai dengan November saat ini, ya. Lanjut. Ini satu lagi kami ingin sampaikan kepada teman-teman. Dari sejak Oktober yang lalu, tanggal 2, kita merekap jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit per harinya.
ya. Kita lihat tanggal 2 Oktober ini ada 50 naik turun, ya. Kemudian di 19 itu naik lagi. Nah, tetapi sejak tanggal 31 Oktober, ya, sejak tanggal 31 Oktober reaksi pelarangan obat maupun pemberian komisil sudah kita lihat dampaknya sangat menurun dan sampai hari ini ada 27 dan sebelumnya adalah 28 atau 25 pasien yang dirawat di rumah sakit. Lanjut. Nah, ingin menyampaikan saja demografi ya. Jadi memang anak yang 1-5 tahun itu yang paling banyak ya. Kalau kita lihat di grafik ini ya. Tapi ada juga yang di bawah 18 tahun, 11-18 ada 11 anak yang meninggal, kemudian total yang meninggal itu juga ada sampai 29 ya. Ini kita lihat, tapi yang terbanyak adalah 1-5 tahun. Lanjut. Nah, kalau kita lihat data ini, jadi memang kematian ini tertingginya itu karena memang di stadium 3 ya. Stadium 3. Jadi gagal ginjal ini ada 3 stadium 1, 2, dan 3. Nah, memang bisa stadium 3 itu bisa kita obati apabila belum betul-betul menjadi stadium yang sangat berat. Ya. Nah, tapi kalau stadium 1 dan 2 semuanya insya Allah sudah bisa diselamatkan ya. Lanjut. Nah, lanjut kami ingin menyampaikan talking pointernya selanjutnya. Silakan. Silakan Dr. Sahril untuk membacakan pointer. Ya, dibuka dari nggak dibuka dari sana aja ya. Oke, kalau saya sebentar, saya buka dulu ya. Betul. Ini ditutup aja slide-nya, buka slide dari apa printernya dari Bu Nani ya. Bisa nggak dari Bu Nani? Ditunggu sebentar Dr. Sahril. Ya. Ya, saya suara aja ya. Oke. Ini suara aja ya. Tapi disampaikan juga nggak apa-apa ya. Ayo lanjut. Baik, teman-teman media, saya sambung dengan talking point ya. Jadi dari data-data yang saya sampaikan tadi ya, sampai hari ini kan tanggal 6 kemarin tidak ada kasus penambahan maupun yang meninggal ya. Jadi ada 324 kasus dari 28 provinsi ya. Nah, kasus baru kemarin itu mengalami penurunan sejak saat dikeluarkannya surat edaran ya Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Oktober ya, di mana melarang tenaga kesehatan, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan dan apotek untuk menggunakan obat sirup ya kepada anak ya. Nah, data yang dilaporkan dari seluruh rumah sakit di 28 provinsi menunjukkan hasil pemeriksaan yang konsisten ya. Faktor risiko terbesar, saya ulangi ya, faktor risiko terbesar atau terbanyak penyebab dari gagal ginjal ini adalah karena toksikasi atau intoksikasi dari etilen glikol dan dietilen glikol pada sirup yang diminum oleh pasien. Saya ingin menegaskan teman-teman wartawan, jadi faktor risiko terjadinya gagal ginjal akut itu kan banyak tuh ya. Bisa infeksi, bisa dehidrasi, bisa perdarahan, dan seterusnya. Tapi pada saat ini, kasus kita ini, penyebab terbesarnya karena adalah tadi intoksikasi ya.
Kemudian Kementerian Kesehatan saat ini terus berupaya ya untuk menekan kasus baru ya gagal ginjal akut ini sampai pada level 0. Jadi alhamdulillah kan sudah mulai di tanggal 6 kemarin 0 ya. Nah, kemudian Dinas Kesehatan provinsi hingga sampai kabupaten kota diminta untuk melakukan pengawasan juga secara ketat pemberian obat oleh apotek dan tenaga kesehatan di wilayah masing-masing. Jadi Dinas Kesehatan sampai ke provinsi dan kabupaten untuk bisa mengawasi secara ketat penggunaan obat-obat itu di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik, apotek maupun toko obat ya. Kemudian Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan petunjuk penggunaan obat sirup kepada anak dalam rangka pencegahan peningkatan kasus gagal ginjal ini ya dengan surat edarannya yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan. Ya, nah ada sebanyak 156 obat, 133 ya plus 23, 133 itu yang betul-betul sudah diumumkan oleh Badan POM dan 23-nya dari 102 obat yang diambil dari pasien-pasien yang kita lakukan survei epidemiologi ya. Dan ada 12 obat yang boleh digunakan berdasarkan monitoring terapi oleh tenaga kesehatan. Contohnya obat anti epilepsi yang memang harus digunakan selamanya ya. Kemudian dengan kematian gagal ginjal terus mengalami penurunan sejak diumumkannya pelarangan penggunaan obat cair dan digunakannya penawar ya diiringi dengan kenaikan angka kesembuhan. Jadi tadi angka kasus baru menurun ya bahkan 0 kemarin tanggal 6, kemudian angka kematian juga menurun dan alhamdulillah angka kesembuhannya naik ya. Dan obat ini sudah diedarkan ke ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia ya termasuk rumah sakit yang memang sedang merawat pasien ya. Obat Pomepizol ini kami ingin ulangi, obat ini adalah hibah ya. Ya, 78% obat antidotum ini adalah hibah. Ya, bantuan dari negara-negara lain ya. Ya. Dan ada sebanyak 246 file. Dan sudah 200 file ya didistribusikan ke 41 rumah sakit. Tadinya kan hanya 17, sekarang sudah 21 rumah sakit di 34 provinsi. Demikian teman-teman sekalian update hari ini dan tentu saja kami ingin menyampaikan perkembangan kabar gembira ini bahwasanya di tanggal 6 bahkan 3 hari berturut-turut angka penambahan kasus 0 dan angka kematian juga 0. Dan tentu saja kita berkeyakinan setelah melakukan kajian yang ketat, penelitian yang ketat, ya dugaan yang terbesar penyebab gagal ginjal akut ini, faktor risiko terbesarnya adalah karena intoksikasi obat. Nah, dengan upaya-upaya tadi melakukan pelarangan, sekaligus mendatangkan penawarnya, maka sudah terlihat hasilnya. Dan mudah-mudahan respon ini merupakan respon cepat bagi kita semua, dan harapannya kasus gagal ginjal ini akan cepat selesai dan tidak terjadi lagi adanya angka-angka penambahan maupun angka kematian. Demikian teman-teman semua, Pak Busrodi, kalau memang ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, insya Allah kami akan memberikan jawabannya. Baik, Dr. Syahril, terima kasih atas update informasi terkait dengan gangguan ginjal akut pada anak yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan tiba saatnya kita untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan narasumber. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tadi Dr. Syahril menyampaikan bahwa sampai saat ini ada 324 kasus. Kemudian sejak tanggal 2 November itu 0 kasus. Kemudian hibah obat tadi adalah 87% Pomepizol. Jadi 87% Pomepizol adalah hibah. Baik, teman-teman sekalian,
kita akan mulai diskusi dengan Dr. Sahril. Kami akan izin membacakan dari Vidya, dari Detik.com. Izin Dr. Sahril, pada pasien gagal ginjal yang sembuh total, seperti apa kondisinya? Apakah ada perubahan fungsi ginjal yang membekas maksud saya, atau kondisinya 100% pulih total? Begitu Dr. Sahril dari Vidya, Detik.com. Bisa diulang sebentar Mas, tadi agak... Baik, saya ulangi lagi dari vidyadetik.com. Pak Sahril, pada pasien gagal ginjal yang sembuh total, seperti apa kondisinya? Apakah ada perubahan fungsi ginjal yang membekas atau kondisinya 100% pulih kembali, pulih total? Ya, Silakan Dr. Sahril. terima kasih ya. Karena gagal ginjal akut, ya, ini berbeda dengan gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal kronis sudah terjadi kerusakan ginjal yang lama, ya, kerusakan ginjal yang lama sehingga tidak bisa pulih 100%. Tapi kalau gagal ginjal karena akut ini, apalagi karena intoksikasi, begitu racunnya intoksikasi hilang, insya Allah sembuh total. Baik, Dr. Sahril, terima kasih penjelasannya. Demikian Mbak Vidya. Kemudian kami lanjutkan dengan pertanyaan dari Rindi, CNBC Indonesia. Dr. Sahril, kasus telah menurun. Masyarakat masih mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas kematian 190 anak lebih akibat gagal ginjal pada anak atau gagal ginjal akut pada anak. Bagaimana tanggapan dari Kementerian Kesehatan? Silakan Dr. Sahril. Ya, dari sisi Kementerian Kesehatan mempunyai tanggung jawab tugas yaitu menolong ya kasus-kasus ini ya yang belum sakit tidak jadi sakit, kemudian yang sedang sakit diobati sampai sembuh. Nah, kalau itu dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan ranah hukum, saya kira itu adalah proporsional. Proporsional itu artinya apa? Begitu ini dipandang perlu, dikaji memang ada istilahnya pelanggaran yang berkaitan dengan hukum, saya kira nanti ranah hukum yang akan menentukan, termasuk tuntutan-tuntutan masyarakat tadi. Kan tidak semua tuntutan juga harus kita penuhi, tetapi juga kita harus betul-betul memberikan simpati ya, perhatian kepada masyarakat ini. Tapi sekali lagi, yang mengurusi ini nanti di luar Kementerian Kesehatan. Baik, Dr. Sahril, terima kasih. Kami lanjutkan pertanyaan dari Linda Jawa Pos. Obat sirup yang dikonsumsi pasien AKI apa saja ya? Apakah yang terdaftar tidak aman oleh BPOM? 2. Apa bisa disebutkan penyebab lain selain obat dan jumlah pasiennya? Ada dua pertanyaan Dr. Sahril. Silakan Dr. Sahril. Jadi, seperti hal yang saya jelaskan tadi, dugaan dari kita, Kementerian Kesehatan bersama tim ahli, tim peneliti, yaitu melakukan serangkaian penelitian-penelitian, pemeriksaan-pemeriksaan, dan akhirnya memberikan suatu kesimpulan penyebab gangguan ginjal akut ini karena intoksikasi dari zat etilin dan dietilen glikol. Nah, sehingga obat-obat sirup yang kita larang itu adalah bagian dari yang sedang kita teliti, yang memang ada kandungan atau zat yang mengandung cemaran etilin maupun dietilen glikol. Nah, untuk nama obatnya sebagian kan sudah diumumkan oleh Badan POM. Nah, selanjutnya insya Allah dalam waktu dekat nanti kita akan mengumumkan ya lebih lanjut. Nah, termasuk apakah ada sih dari sekian yang meninggal juga bukan karena obat yang sedikit. Tapi sekali lagi kami ingin katakan faktor risiko terbanyak yang saat ini menjadi korban ini karena memang intoksikasi. Tetapi yang kita sampaikan di awal
sejak awal, bahkan gagal ginjal ini kan sudah ada sejak awal ya, sebelum terjadi heboh ini. Tapi mereka biasanya karena infeksi, karena dehidrasi, karena penyakit lain, atau karena bawaan. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya akan disampaikan dalam pengumuman dalam penelitian yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Penelitian ini diketuai oleh Profesor Iwan. Terima kasih Dr. Sahril. Kemudian ini pertanyaan yang berikutnya dari Laili Femina. Apakah obat sirup seluruhnya akan ditarik? Tentu tadi Dr. Sahril sudah menyampaikan ya, berdasarkan penelitian dan tim ahli akan memutuskan ini. Silakan Dr. Sahril. Ya, jadi kalau nanti sirup yang dipelita ini kan sudah ada 156 ya, yang sudah diumumkan aman. Artinya 156 itu boleh digunakan lagi. Kan sudah dibuat edaran dari Kementerian Kesehatan. Artinya apa? Tidak semua sirup yang diduga itu mengandung cemaran DE dan EG tadi, Mas. Jadi tidak semuanya ya. Jadi kalau nanti tidak mengandung apa-apa ya dia aman digunakan. Yang seperti halnya sudah kita umumkan sejumlah 156. Baik, Dr. Sahril, terima kasih. Begitu Mbak Leli ya jawabannya, masih ada obat yang aman dan silakan dikonsumsi sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Sahril tadi. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan tambahan dari Vidya Detik Health. Kemenkes tadi mengatakan dari tanggal 29 Oktober sampai 1 November terjadi karena pasien masih minum obat sirup dari apotek. Boleh ditegaskan apakah berarti hingga saat ini obat sirup masih belum aman dikonsumsi ataukah ada kelalaian dari apotek yang masih menjual obat yang dilarang sementara? Ya, silakan Dr. Sahril. Ya, memang sebetulnya kita sudah umumkan ya, melarang seluruh apotek, melarang seluruh dokter, melarang semua fasilitas pelayanan sementara ya menggunakan obat itu. Nah, selama itu tetap dilarang, maka semua itu tidak boleh menggunakan ya. Nah, kalau kejadiannya memang kemarin itu ada yang terjadi, itu sudah kita telusuri dan kita berikan peringatan ya di tempat provinsi kabupaten itu yang masih menjual atau menggunakan obat itu. Nah, sekali lagi juga kami ingin sampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan ya, kan ada bidang di situ ya, Mbak ya. Ada perawat juga kadang-kadang dia membuka klinik atau membuka layanan persalinan menggunakan obat-obat itu. Untuk saat ini jangan untuk mengambil risiko ya, semuanya harus di stop dulu kecuali ya 156 obat yang sudah dinyatakan aman ya. Maka kalau di luar itu nanti akan terjadi dampak hukum kalau mereka masih menggunakan dan terjadi kasus ya. Nah, contohnya ya, obat itu dilarang, tapi dia memberikan ya dengan alasan macam-macam karena tidak tahu lah atau karena apa, tetap akan mendapatkan tuntutan hukum. Ya, sekali lagi kami ingatkan seluruh tenaga kesehatan termasuk apotek untuk tidak ya menggunakan obat sirup cair yang sementara waktu kita larang, kecuali yang 156 yang sudah diberikan rekomendasi bahwasanya obat itu aman. Terima kasih Dr. Sahril atas penegasannya dan informasi kepada kita semua tentang penggunaan obat sirup tadi. Kami lanjutkan dari Ardi Okezon. Pertanyaan pertama, masih ada 27 pasien gagal ginjal akut pada anak yang dirawat di rumah sakit. Mereka cenderung lama dirawatnya. Pertanyaannya, ini karena status kesehatannya sangat parah atau kenapa ya? Kemudian yang nomor 2, obat fomepizol dari Amerika Serikat baru mau datang 70 vial. Di sisi lain, kasus gagal ginjal akut pada anak sudah melandai atau menurun. Nasib obatnya nanti bagaimana? Kalau ternyata obat nggak dipakai sama sekali karena pasien dirawat semakin sedikit di rumah sakit. Silakan Dokter Sahril yang pertama dulu. Jadi yang pertama, jadi penyakit pasien gagal ginjal akut ini itu yang di rumah sakit itu sebagian besar itu di ruang ICU ya. Saya ulangi, sebagian besar itu di ICU.
Karena kalau dia tidak berat kan dia biasanya nggak rawat inap ya, rawat jalan ya, dirawat di ICU. Nah di ICU itu sebagian besar juga itu dia menggunakan hemodialisa, ya, karena yang untuk stadium ketiga, ya. Nah tentu saja anak ini kan mempunyai organ tubuh yang tidak seperti orang dewasa, sehingga memerlukan kekhususan. Nah, apalagi dengan stadium yang tadi saya katakan mungkin masuk stadium 3, sehingga memerlukan pemulihan, memerlukan kesembuhan yang lebih lama. Jadi setelah dia di ICU, sudah agak pulih, baik dia baru masuk ke ruangan biasa, Pak ya, ke ruangan biasa. Setelah sembuh, betul-betul sembuh total, tidak ada keluhan yang lain, tidak ada gangguan produksi urin lagi, maka itu dapat dipulangkan. Nah, sedangkan pemeriksaan yang akan didatangkan juga, kita tidak berdatangannya tidak terlalu banyak ya. Dan tentu saja negara sebesar kita ini juga harus punya sediaan, punya stok. Ya, nah punya sediaan stok itu artinya manakala nanti betul-betul pasien hanya menurun, maka obat sekitar 100 vial ini kita simpan, ya. Manakala terjadi kasus-kasus yang memang memerlukan lagi. Kan kita nggak tahu kan Pak ya, suatu saat ada terjadi intoksikasi obat atau apa, maka memerlukan antidotum itu. Jadi obat itu aman kita gunakan sesuai dengan masa kedaluarsanya. Baik, Dr. Sahril, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kami lanjutkan dari vikakompas.com. Dr. Sahril, apa boleh dipertegas lagi soal jumlah kematian yang tidak meningkat hingga 6 November 2022? Sedangkan per 6 November menjadi 195. Apakah ini karena kasus lama atau seperti apa, Dr. Sahril? Silakan, Ya. Dr. Sahril. Jadi betul-betul kasus dengan onset baru itu tidak ada. Jadi itu adalah suatu laporan yang baru saja ya. Jadi betul-betul kita mencatat dalam 3 hari terakhir ini tidak ada kasus maupun kematian. Baik, kami lanjutkan dari Andi Antara. Izin bertanya, Dr. Sahril, terkait kabar penelitian etanol oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengatasi gangguan ginjal akut progresif. Apakah sudah ada hasilnya, Pak Sahril? Silakan. Jadi betul etanol ini salah satu rekomendasi obat untuk penawar ya, antidotum tadi ya. Hanya saja etanol ini kan harus dikemas ulang ya untuk dijadikan obat sehingga dia memang sudah berfungsi. Berbeda dengan pomepizol. Kalau pomepizol itu sudah dalam sediaan siap pakai. Jadi sudah siap pakai dan seluruh rumah sakit tinggal memakai. Nah, untuk etanol ini tetap saja dilakukan penelitian dan dilakukan uji coba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan memang ini menjadi pilihan karena dalam sisi harga lebih murah ya. Tapi nanti kalau memang nanti perlu kita akan sampaikan apakah uji yang dilakukan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan IDAI dalam rangka pemberian antidotum dengan etanol ini ada hasilnya, nanti kita akan sampaikan ya. Terima kasih Dr. Sahril. Ini pertanyaan yang terakhir dari Lydia, merdeka.com. Pak Sahril, tadi disebutkan 156 obat sirop aman, tapi di Dinkes masih ada himbauan untuk mengkonsumsi obat sirop. Jadi amankah konsumsi obat sirop? Terima kasih Dr. Sahril. Gimana? Ulangi pertanyaan. Oh tidak, maaf, untuk tidak konsumsi maksudnya Pak. Baik, saya ulangi lagi. Ya, saya tahu. Ya. Silakan Dr. Sahril. Jadi penegasannya saja ya. Jadi kita kan sudah melakukan penelitian dan membuat suatu kesimpulan bahwasanya semua obat sirup ini ada dugaan mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang menjadi penyebab intoksikasi gagal ginjal. Ya, kan obat sirup banyak banget tuh, ya kan ratusan ya. Nah,
sudah dilakukan penelitian dengan cepat oleh Badan POM, ya, Badan POM terhadap 156 obat ini, sirup ini. Nah, dianggap 156 ini adalah yang aman saat ini dipakai ulang, dipakai kembali, yang sesuai dengan edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jadi silakan dipakai, ya, silakan dipakai. Nah, di luar itu, saya ulangi, di luar itu, maka semua, ya, semua, terutama dinas kesehatan, ya, baik di provinsi, kabupaten, tenaga kesehatan untuk mengawasi agar tidak ada tenaga kesehatan, apotek, toko obat yang menggunakan di luar 156 obat itu, gitu ya. Sampai nanti ada pengumuman lanjut. Nanti akan ada pengumuman lagi dari Badan POM mana-mana obat yang cair yang dianggap aman. Sementara yang sudah tidak aman kan sudah diumumkan ya, sudah ditarik, tidak boleh digunakan sama sekali, kan sudah tahu semua ya obat-obatnya dan dari nama obatnya maupun dari perusahaannya. Dan itu untuk tidak sekali-kali dipakai oleh kita semua, baik tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan maupun dari apotek dan klinik atau toko obat ya, karena obat-obat sirup ini kan sebagian besar kan juga obat-obat bebas ya, maka hati-hati ya, gitu Mas. Baik, Dr. Sahril, itu adalah pertanyaan terakhir pada sesi press conference pada sore hari ini terkait dengan update gangguan ginjal akut pada anak di Indonesia. Dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih kepada yang bergabung di Zoom maupun yang pemerhati di kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, kami berikan kesempatan kepada Dr. Sahril, edukasi publik, pesan dari pemerintah untuk terkait gagal ginjal ini seperti apa, Dok? Silakan, Dr. Sahril. Baik, terima kasih Mas Busroni. Teman-teman sekalian, teman-teman media, kami berharap sekali media menjadi suatu mitra di dalam rangka mengkomunikasikan ya risiko-risiko yang dapat terjadi pada masyarakat ya, risiko-risiko akibat dari suatu hal terhadap kesehatan. Nah, untuk saat ini adalah gagal ginjal akut, tapi juga ada masalah COVID dengan varian baru, ya, ada monkeypox, hepatitis. Nah, semua ini memerlukan penyampaian komunikasi kepada masyarakat. Nah, contoh di gagal ginjal akut ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Kenapa obat sirup itu dilarang kemarin? Karena memang ada kasus. Nah, untuk itu kita semua memberikan perhatian penuh agar tidak terjadi lagi penambahan pasien, tidak lagi terjadi penambahan kematian. Dan kita untuk tidak berdebat lagi masalah penyebab-penyebab itu. Karena apa? Ini sudah melalui kajian ilmiah dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Nah, sehingga kita akan lebih efektif kalau perhatian kita untuk bagaimana sih kita memberikan suatu solusi agar kita ke depan akan lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan pemakaian obat pomefizol, jadi obat ini didatangkan dengan waktu yang sangat singkat, cepat, dan 78%-nya adalah hibah. Jadi istilahnya negara tidak membayar, tapi bantuan dari negara lain. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya karena ini belum selesai, maka seluruh masyarakat untuk berhati-hati menggunakan obat sirup lagi kecuali yang 156 yang sudah diberikan rekomendasi pemakaiannya. Dan akhirnya khusus kepada masyarakat yang mempunyai anak yang di bawah 18 tahun, khususnya balita, maka tetap berhati-hati waspada terhadap gangguan ginjal akut ini yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Saya kira itu, Mas Busroni. Terima kasih kepada teman-teman wartawan untuk bisa menyampaikan informasi ini dan masyarakat bisa memahami dan sama-sama kita untuk mengatasi ini dan keluar dari krisis ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sahril atas penjelasannya dan closing statement. Kami menegaskan kembali bahwa pomefizol yang datang ke Indonesia adalah hibah dan jumlahnya adalah 87% hibah.
dan didatangkan dengan segera untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat yang mengalami ini. Baik, terima kasih Dr. Sahril dan teman-teman jurnalis yang ada di Zoom maupun yang di YouTube. Kami ucapkan terima kasih dan sangat apresiasi atas bekerja bersama dengan media untuk edukasi publik dan kesehatan Indonesia yang lebih baik. Kami akhiri dengan menutup wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sahril dan teman-teman. Salam. Terima kasih.